Video ini disponsori oleh Table Toys. Halo semuanya, hari ini kita akan belajar cara bermain Valley of the Vikings, sebuah board game yang dipublish oleh HABA dari desainer Wilfred dan Mary Ford. Ini adalah pemenang Kinderspiel the Jahres atau Kids Game of the Year tahun 2019. Wow, game ketangkasan dengan tema Vikings untuk 2-4 pemain usia 6 tahun ke atas. Durasi mainnya sekitar 15-20 menit. Langsung aja kita lihat yuk apa aja yang ada di dalam boxnya. Tentu saja ada buku panduan bermain dalam 6 bahasa. Wow, komponen-komponennya bagus sekali guys. Ada miniatur kapal beserta dengan layar. Ada barel-barel dari kayu, sejumlah tiles, koin-koin plastik, dan ada bolanya juga. Di bagian bawah itu ada kepingan-kepingan gameboard. Yap, itu aja. Langsung kita ke bagaimana cara bermainnya. Saat pertama kali bermain, kita harus merakit keempat kapal mengikuti arahan di rulebook sehingga jadi seperti ini. Setelah itu, saat mau dibereskan, tidak perlu dibongkar lagi. Cukup lepas layarnya dan semuanya bisa masuk ke dalam box. Untuk setup, susun 7 kepingan gameboard ini di tengah area permainan. Jadinya tepat seperti ini. Inilah Lembah Vikings. Tiap pemain memilih satu warna, lalu mengambil satu kapal dan satu token Viking dari warna tersebut. Bariskan semua token Vikings di space pertama di dermaga yang ditandai oleh gerbang ini. Semuanya itu berarti 4-4-nya ya, termasuk token-token yang tidak berpemilik. Taruh kapal kita di depan kita. Kapal-kapal yang tidak berpemilik akan tetap ditaruh di dekat gameboard. Ambil contoh, kita main bertiga, berarti ada satu kapal netral di sini. Masukkan juga satu koin ke dalam setiap kapal, termasuk kapal-kapal netral. Taruh sisa koin membentuk supply di dekat gameboard. Setiap pemain akan duduk di dekat salah satu sudut lembah Vikings yang ada lubangnya ini sebagai desa mereka. Ini adalah 8 bendera Viking. Acak secara tertutup, lalu taruh satu bendera secara terbuka di setiap slot yang tersedia di sepanjang dermaga ini. Taruh keempat barel secara acak di 4 lingkaran berumput yang ada di bagian tengah lembah Vikings ini. Setelah selesai, setup akan nampak seperti ini. Pemain yang paling mirip Viking akan menjadi pemain pertama. Berikan bola bowling beserta pemukul bola ini kepadanya dan permainan pun siap untuk dimulai. Kontes Bowling Tahunan tengah diadakan di Lembah Vikings. Pakailah batu besar untuk menjatuhkan barel-barel yang sesuai. Sedikit taktik bisa memajukan kita sehingga mencapai spot yang tepat. Dan di saat bersamaan mendorong lawan kita agar jatuh ke laut. Siapakah yang akan memenangkan kontes tahun ini dengan mengumpulkan koin terbanyak? Dimulai dari pemain pertama dan berlanjut searah jarum jam. Setiap pemain akan bergantian mengambil giliran hingga permainan selesai. Di giliran kita, taruh bola bowling di lubang desa kita. Lalu, pakai pemukul ini untuk mendorong bolanya ke arah tengah, berusaha untuk menjatuhkan barel-barel yang ada seperti ini. Jika kita meleset dan tidak menjatuhkan apapun, kita selalu bisa mencoba ulang sampai kita menjatuhkan minimal 1 barel. Sekarang kita akan cek. Untuk setiap barel yang kita jatuhkan, majukan token Viking dari warna yang bersesuaian 1 space ke arah kanan di jalur dermaga. Jika kita menjatuhkan lebih dari 1 barel, kita bisa tentukan token mana yang maju terlebih dahulu. Yang penting semua token sesuai warna barel yang jatuh wajib maju 1 space. Ambil contoh, saya menjatuhkan barel warna kuning, hijau, dan merah. Berarti token dari 3 warna ini akan maju 1 space. Misalnya saya mau majukan token kuning dulu, baru token hijau. Jika spot yang ada tepat di depannya sudah terisi, itu akan dilompati dan token mendarat di space berikutnya. Lalu terakhir saya akan gerakan token merah menuju ke sini. Token biru tidak bergerak karena saya tidak menjatuhkan barel warna biru. Setelah memajukan token-token di dermaga, giliran kita pun selesai. Oper bola bowling beserta pemukulnya ke pemain berikutnya searah jarum jam yang kini boleh mengambil giliran. Pertama-tama, dia harus menaruh kembali barel-barel yang tadi kita jatuhkan di lubang kosong manapun di bagian tengah lembah. Tentunya di posisi yang menguntungkan baginya dan merugikan lawan-lawannya. Barel-barel yang tidak jatuh akan tetap diam di posisinya.
Setelah itu, barulah dia menaruh bola di lubang desanya dan mulai bermain bowling lagi. Kapanpun satu token maju, tapi tidak ada space kosong tersisa di area kanan dermaga, maka token itu akan terdorong jatuh ke laut. Saat ini terjadi, giliran pemain aktif akan segera berakhir. Token-token Viking yang belum sempat dimajukan tidak akan maju, dan permainan diinterupsi sebentar untuk melakukan scoring. Viking yang jatuh ke laut tidak mendapatkan apa-apa, tapi setiap Viking yang masih ada di dermaga akan mendapatkan hadiah sesuai bendera yang ada di sebelah atas tokennya. Kita mulai cek dari kanan ke kiri. Viking yang berada di spot dengan bendera koin akan mendapatkan sejumlah koin seperti yang tertera dari supply. Di contoh ini, pemain kuning akan mendapatkan 2 koin. Jika sisa koin di supply tidak cukup, biasanya ini terjadi menjelang akhir permainan, ambil sedapatnya saja, simpan koin-koin yang kita dapatkan di dalam kapal kita. Jika Viking berada di spot dengan bendera yang menunjukkan warnanya sendiri, maka dia boleh mencuri 1 koin dari semua kapal lain. Di contoh ini, pemain hijau boleh mengambil 1 koin dari semua kapal lain, termasuk kapal netral. Jika Viking berada di spot dengan bendera yang menunjukkan warna Viking lain, maka dia boleh mencuri 1 koin dari kapal pemain tersebut. Di contoh ini, pemain biru akan mencuri 1 koin dari kapal pemain kuning. Jika pemain yang dicuri tidak memiliki koin sama sekali, maka dia tidak kehilangan apa-apa. Informasi penting, sekalipun kapal netral tidak mengambil giliran, tetapi dia tetap bisa mendapatkan koin dan mencuri koin seperti layaknya pemain biasa. Kita pun bisa mencuri koin dari dia. Setelah para Vikings mendapatkan hadiah masing-masing, kembalikan token Viking yang jatuh ke laut ke space pertama di dermaga. Sedangkan token-token yang lain akan dibiarkan di posisinya masing-masing. Lalu, permainan berlanjut seperti biasa ke pemain berikutnya. Giliran demi giliran akan terus diambil hingga supply koin telah habis. Selesaikan giliran pemain aktif hingga semua Vikings di dermaga mendapatkan hadiah mereka. Jika ada Vikings yang seharusnya mendapatkan koin, berhubung suplainya sudah habis, mereka tidak mendapatkan apa-apa. Tetapi para Viking yang mencuri dari kapal lain tetap akan melakukannya. Setelah itu, permainan segera berakhir dan pemain yang memiliki koin terbanyak di dalam kapalnya akan menjadi pemenangnya dan mendapatkan gelar Valley Viking Chief. Jika terjadi seri, pemain seri yang token Vikingnya lebih kiri di dermaga yang akan menang. Jika pemilik koin terbanyak adalah kapal netral, maka semua pemain kalah bersama. Dan begitulah cara bermain board game Valley of the Vikings. Kalau sampai kalian ada pertanyaan mengenai aturan mainnya, kalian boleh post di komentar di bawah dan saya akan jelaskan semaksimal mungkin. Ya, kiranya video ini bisa membantu dan menghibur kalian. Bye, sampai jumpa di video berikutnya. Keep board gaming.